Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah beserta teman-teman sekalian, teman seperjuangan program Pasca Sarjana Magister Manajemen Pendidikan. Pertama-tama dan yang paling utama adalah memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan limpahan rahmat dan kesempatannya, sehingga pada hari ini kami mampu menampilkan tugas kami dari kelompok 3. Kemudian terima kasih pula kami mengucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen bidang garapan pendidikan, Ibu Dr. Fitri Nur Mahmudah MPD, yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempersembahkan tugas kami pada hari ini. Adapun tugas makalah tugas ini yang berjudul Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran, yang terdiri dari saya sendiri, Ustadzun Hasanah Junaid, dengan NIM 2007046609, dan ada Bapak Agus Widodo dengan NIM 2007046020, mahasiswa program Pasca Sarjana Manajemen Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Oke, untuk di slide selanjutnya nantinya akan dijelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan manajemen kurikulum dan tentunya pembelajaran itu sendiri. Apa itu manajemen kurikulum? Manajemen kurikulum adalah sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan tujuan ketercapaian tujuan kurikulum. Nah, otonomi yang diberikan pada lembaga pendidikan atau sekolah dalam mengelola kurikulum secara mandiri perlu memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian sasaran dalam misi dan visi lembaga pendidikan atau sekolah dengan tidak mengabaikan kebijakan nasional yang telah ditetapkan. Setelah mengetahui dan memahami pengertian dari kurikulum itu sendiri dan apa itu manajemen kurikulum, maka perlu adanya mengetahui tahapan-tahapan manajemen kurikulum di sekolah. Yang pertama ada tahap perencanaan yang meliputi langkah-langkah analisis kebutuhan, merumuskan dan menjawab pertanyaan filosofis, menentukan desain kurikulum, membuat rencana induk pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian. Dan yang kedua ada tahap pengembangan, yang mana tahap pengembangan ini meliputi langkah-langkah. Yang pertama perumusan rasional atau dasar pemikiran, kemudian perumusan visi misi dan tujuan. Yang ketiga penentuan struktur dan isi program. Yang keempat pemilihan dan pengorganisasian materi. Yang kelima pengorganisasian kegiatan pembelajaran. Yang keenam pemilihan sumber, alat, dan sarana belajar. Dan yang terakhir penentuan cara mengukur hasil belajar. Nah, tahap yang ketiga ada tahap implementasi dan pelaksanaan yang meliputi langkah-langkah penyusunan program dan rencana pelajaran atau silabus RPP, kemudian penjabaran materi, penentuan strategi dan metode pembelajaran, penyediaan sumber alat dan sarana belajar, penentuan cara dan alat penilaian proses dan hasil belajar, dan yang terakhir setting lingkungan pembelajaran. Dan tahapan yang terakhir ada tahap penilaian. Nah, terutama dilakukan untuk melihat sejauh mana kekuatan dan kelemahan dari kurikulum yang dikembangkan, baik dalam bentuk penilaian formatif maupun sumatif. Nah, penilaian kurikulum dapat mencakup konteks, input, proses, dan produk. Nah, apa itu penilaian konteks? Nah, penilaian konteks ini memfokuskan pada pendekatan sistem tujuan, kondisi aktual,
masalah-masalah dan peluang. Nah, sedangkan penilaian input itu memfokuskan pada kemampuan sistem, strategi pencapaian tujuan, implementasi desain, dan cost benefit dari rancangan. Nah, sedangkan penilaian proses itu memiliki fokus pada penyediaan informasi untuk membuat keputusan dalam melaksanakan program. Nah, penilaian produk ini berfokus pada mengukur pencapaian proses dan pada akhir program. Prinsip-prinsip apa yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum? Yang pertama ada produktivitas, kemudian demokratisasi, kooperatif, efektif dan efisiensi, dan yang terakhir adalah mengerahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Apa fungsi dari kurikulum? Tentunya kehadiran kurikulum sangat penting adanya karena merupakan faktor utama untuk menggerakkan sistem pembelajaran. Nah, berikut ada beberapa fungsi dari manajemen kurikulum, diantaranya ada untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan terencana dan efektif. Kemudian poin selanjutnya, untuk meningkatkan keadilan atau equity dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta didik tidak hanya melalui program ekstrakurikuler, tetapi juga melalui kegiatan ekstra dan kokurikuler yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan kurikulum. Nah, selanjutnya, untuk meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan peserta didik. Kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun di luar maupun di lingkungan sekitar. Nah, poin keempat, untuk fungsinya adalah untuk meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif, dan terpadu dapat memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar. Yang kelima, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. Nah, dengan demikian ketidaksesuaian antara desain dengan implementasi dapat dihindari. Nah, di samping itu juga guru maupun siswa selalu termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien karena adanya dukungan kondisi positif yang diciptakan dalam kegiatan pengelolaan kurikulum. Nah, fungsi yang terakhir adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum. Nah, kurikulum yang dikelola secara profesional akan melibatkan masyarakat, khususnya dalam mengisi bahan ajar atau sumber belajar perlu disesuaikan dengan ciri khas dan kebutuhan pembangunan daerah setempat. Apakah tugas dan peran kepala sekolah dalam manajemen kurikulum dianggap penting? Jelas, peran kepala sekolah di sini dianggap penting dalam manajemen kurikulum. Nah, selaku stakeholder atau leader yang tertinggi dalam suatu sekolah, maka tugas dan perannya sangat diperlukan dan sangat penting dalam manajemen kurikulum. Nah, tugas dan peran kepala sekolah yang harus dimiliki berkenaan dengan manajemen kurikulum yaitu berhubungan dengan kompetensi kepala sekolah dalam memahami sekolah sebagai sistem yang harus dipimpin dan dikelola dengan baik. Di antaranya adalah pengetahuan tentang manajemen itu sendiri. Nah,
Kemampuan dalam mengelola ini nantinya akan dijadikan sebagai pegangan cara berpikir, cara mengelola, dan cara menganalisis sekolah dengan cara berpikir manajer. Nah, sebagai contoh, kepala sekolah yang harus mampu memahami kinerja sebagai seorang kepala sekolah dalam hal mengidentifikasi dan mengembangkan jenis-jenis input sekolah, dan mengembangkan proses sekolah. Nah, selain itu juga kepala sekolah harus mampu memahami bahwa dirinya mampu menunjukkan upaya dalam meningkatkan output sekolah. Apa yang dimaksud dengan perencanaan kurikulum? Perencanaan kurikulum merupakan perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan telah terjadi pada diri siswa. Nah, di dalam perencanaan kurikulum ada 5 hal yang mempengaruhi perencanaan dan pembuatan keputusan, yaitu filosofis, konten materi, manajemen pembelajaran, pelatihan guru, dan sistem pembelajaran. Nah, seperti yang sudah disampaikan di awal, bahwa kurikulum adalah semua pengalaman yang telah direncanakan untuk mempersiapkan siswa mencapai tujuan pendidikan. Oleh karenanya, perencanaan kurikulum yang mencakup pengumpulan, pembentukan, sintesis, menyeleksi informasi harus relevan dari berbagai sumber. Nah, kemudian informasi yang didapat digunakan untuk mendesain pengalaman belajar sehingga siswa dapat memperoleh tujuan kurikulum yang diharapkan. Yang tentunya di dalam kurikulum ini siswa, guru maupun semua perangkat-perangkat yang berkaitan dengan pendidikan semuanya dapat outputnya. Ketika inputnya baik, maka outputnya pun juga baik, dan ini saling berhubungan satu sama lain. Apa saja yang perlu dipenuhi dalam merumuskan isi kurikulum? Yang pertama tentunya isi kurikulum. Nah, maksud dari isi kurikulum menurut Himan yaitu pengetahuan yang berupa fakta, penjelasan, prinsip dan definisi, skills dan proses, yaitu membaca, menulis, menghitung, dan membuat keputusan berdasarkan cara berpikir kritis dan mengkomunikasikan, dan nilai yaitu percaya dengan hal yang baik dan buruk, benar salah, indah dan jelek. Jadi menurut Himan ini ada 3 maksud dari isi kurikulum. Yang pertama ada pengetahuan, kemudian skill dan proses, dan yang terakhir ada nilai. Kemudian ada organisasi isi kurikulum, mempertimbangkan 2 hal, yaitu berguna bagi siswa dalam menjalani kehidupannya dan materi tersebut siap untuk dipelajari siswa. Nah, kemudian ruang lingkup isi kurikulum yang bersifat umum dan khusus. Kemudian ada urutan isi kurikulum. Nah, urutan yang disajikan tergantung dari sudut pandang terhadap struktur materi yang disajikan atau teori psikologis yang melandasinya. Dan isi yang terakhir adalah kriteria pemilihan isi kurikulum. Didasari oleh 4 hal, yaitu signifikansi, kegunaan, ketertarikan, dan pengembangan manusia. Intinya isi kurikulum ini bertujuan untuk memanusiakan manusia, yang notabene-nya ketika anak bersekolah diharapkan mereka bisa menghasilkan output atau hasil yang bisa menjadikan ajang pengembangan untuk dirinya sendiri. Kemampuan apa yang harus dimiliki guru dalam mengimplementasikan kurikulum? Nah, tentunya mereka harus memahami esensi dan tujuan yang ingin dicapai dalam kurikulum.
Kemudian kemampuan untuk menjabarkan tujuan kurikulum menjadi tujuan yang spesifik, dan kemampuan menerjemahkan tujuan khusus kepada kegiatan pembelajaran. Sumber daya pendukung keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Apa saja sumber daya pendukung keberhasilan dalam pelaksanaan kurikulum? Nah, keberhasilan pelaksanaan kurikulum di sekolah tidak terlepas tentunya dari beberapa sumber daya pendukung, seperti manajemen sekolah, pemanfaatan sumber belajar, penggunaan media pembelajaran, penggunaan strategi dan model-model pembelajaran, kinerja guru, pemantauan pelaksanaan pembelajaran, dan manajemen peningkatan mutu pendidikan. Nah, kesemua sumber daya ini diperlukan adanya demi pelaksanaan pembelajaran yang efektif, efisien, menyenangkan, dan tentunya siswa maupun guru lebih tertarik dan tertantang untuk melakukan proses pengajaran dan pembelajaran. Untuk pengertian itu sendiri terdiri dari beberapa pendapat para ahli yang telah dikemukakan pada slide ini. Yang pertama ada Arendt dan yang kedua ada De Geng. Nah, kalau di Arendt itu sendiri dia beranggapan bahwasanya dalam pembelajaran itu dia mengacu kepada pendekatan dan beberapa tahapan-tahapan yang mendukung aspek dari pembelajaran itu sendiri. Sedangkan untuk De Geng, nah dia mengatakan bahwa pengajaran itu adalah upaya untuk membelajarkan peserta didik. Nah, kemudian pada poin selanjutnya ada pentingnya manajemen ruang waktu dan ruang kelas sebelum pembelajaran. Nah, ini termasuk poin yang sangat penting ketika guru ingin mengajarkan atau melakukan proses pengajaran. Namun perlu memperhatikan ruang waktu dan ruang kelas. Jangan sampai guru hanya terlalu fokus memperbaiki pembelajarannya, namun lupa untuk memperhatikan waktu dan bagaimana suasana kelasnya. Nah, pada slide ini akan dibahas dua poin. Yang pertama ruang waktu dan ruang kelas. Yang pertama ruang waktu. Nah, penggunaan waktu yang efisien merupakan variabel penting dalam membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran dan menjadikan ruang kelas sebagai tempat yang menyenangkan bagi guru dan siswa. Sayangnya, guru sering dan banyak menghabiskan waktu mengajarnya untuk melengkapi atau memenuhi kelengkapan administrasi laporan bulanan yang bisa menghabiskan 2 sampai lebih rim kertas sekali laporan. Nah, di samping itu juga kebijakan sekolah, peraturan sekolah yang amat kaku. Ada target harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan yang harus dicapai sehingga memaksa guru untuk memindahkan materinya atau pindah pada materi lain dengan mengabaikan peserta didik memahami apakah siswanya memahami pelajaran tersebut atau tidak. Nah, itu. Nah, kemudian kita beralih pada ruang kelas. Ruang kelas, para guru mencoba untuk setiap inci ruang kelas diperhitungkan untuk menjadi kaya dan mengundang lingkungan kelas karena tahu bahwa kekayaan pengalaman siswa ditingkatkan atau dikurangi oleh lingkungannya. Nah, yang paling penting perlu untuk dilihat oleh guru adalah bagaimana pengaturan jenis tempat duduknya. Nah, boleh jadi siswa yang duduk di bagian paling belakang justru mereka tidak memahami materi yang dijelaskan oleh guru. Mungkin karena terkendala dari pendengaran atau penglihatan. Sedangkan ada juga siswa yang duduk di depan tetapi mereka tidak nyaman karena merasa posisinya terlalu dekat dengan meja guru atau terlalu dekat dengan posisi guru pada saat itu. Nah, makanya guru mesti mengetahui pengelompokan atau penempatan anak-anak peserta didiknya yang mana yang sesuai dengan tempat duduk yang menjadikan siswa tersebut nyaman.
Nah, kemudian penempatan meja guru. Ini pun juga sering menjadi kurang diperhatikan, karena penempatan meja guru itu sangat penting. Ada kelas yang menempatkan meja gurunya di samping kiri pojok, ada juga yang menyimpannya di tengah, dan ada juga yang menyimpannya di pojok kanan. Nah, ini merupakan salah satu variabel penentu baik tidaknya pembelajaran itu. Nah, kemudian penataan ruang kelas. Nah, mungkin pada poin yang ini mungkin cat dindingnya yang tidak terlalu bagus, atau hiasan-hiasan dinding yang lain yang masih butuh dibenahi lagi. Boleh jadi hiasan yang ditempel di dinding itu tidak terlalu penting bagi siswa, bahkan kalau perlu hiasan dinding yang dipajang di ruang kelas itu bisa memberikan manfaat bagi siswa, misalkan memasang poster para tokoh-tokoh nasional, kemudian di bawahnya ada penjelasannya tempat tanggal lahir atau perjuangan-perjuangannya. Nah, itu menjadi aset penting untuk di kelas. Tuh. Komponen-komponen pembelajaran. Nah, proses pembelajaran sangat maksudnya sebagai suatu sistem yang mengandung sejumlah komponen. Masing-masing saling berkaitan dan saling berpengaruh dalam menentukan kualitas pembelajaran. Baik dari segi kualitas proses maupun kualitas hasil. Oleh karenanya, kegiatan pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan memperoleh hasil optimal apabila didukung oleh komponen-komponen pembelajaran. Nah, oleh karena itu, beberapa komponen dalam proses pembelajaran yang terdiri dari tujuan pembelajaran, bahan pembelajaran, kegiatan, metode, media, sumber, maupun evaluasi pembelajaran yang akan diuraikan pada slide ke-22. Nah, saya tidak akan menjelaskan satu persatu komponen pembelajaran ini. Saya hanya mengambil secara garis besarnya saja. Intinya, seorang guru harus memperhatikan komponen-komponen pembelajaran ini, dan ketujuh komponen ini saling berkaitan satu sama lain. Nah, misalkan ketika tujuan pembelajarannya sudah ada, namun bahan pelajarannya tidak maksimal, maksudnya tidak matang, bahkan tidak ada, maka itu akan mempengaruhi struktur komponen pembelajaran yang lainnya. Tuh. Atau sumber belajar. Nah, sumber belajar ini merupakan sumber daripada bahan pelajaran itu sendiri, atau asal dari mana bahan pelajaran yang diperoleh guru untuk selanjutnya ditransformasikan kepada peserta didik. Nah, misalkan sumber belajarnya hanya mempunyai satu buku dan tidak memiliki referensi lain, otomatis siswa hanya mengetahui satu sumber buku saja. Tuh. Tetapi seorang pendidik mestinya tidak memiliki hanya satu buku pegangan atau sumber pegangan, tetapi harus mencari sumber-sumber yang lain agar pengetahuan dan cakrawala berpikir peserta didik bisa terbuka dan luas. Itu. Pun dengan evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi inilah yang paling penting, karena jarang pendidik yang kurang memperhatikan. Tuh, misalkan setelah selesai proses pembelajaran, jangankan untuk evaluasi harian, jangankan untuk evaluasi mingguan, bahkan evaluasi harian pun mereka jarang untuk melakukan. Makanya evaluasi pembelajaran ini merupakan kegiatan mengumpulkan data seluas-luasnya tentang peserta didik guna menilai atau mengetahui sebab akibat dari hasil belajar peserta didik yang dapat mendorong dan mengembangkan kemampuan peserta didik. Tuh. Oke, untuk prinsip pembelajaran. Nah, guru dalam mengajarkan peserta didik di dalam maupun di luar ruangan 4 dinding
harusnya memperhatikan prinsip-prinsip dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kita lihat pada poin yang pertama. Ada belajar memerlukan motivasi. Jelas. Bahkan di kurikulum 13, 10 menit pertama itu menekankan untuk agar guru menyampaikan motivasi belajar sebelum masuk ke inti pembelajarannya. Nah, jangankan siswa, bahkan guru pun memerlukan motivasi yang besar sebelum masuk ke kelas dan menyampaikan materinya. Makanya sampai beberapa pakar menulis bahkan menyampaikan idenya tentang pentingnya menyampaikan motivasi belajar tuh. Dan motivasi ini juga merupakan penentu apakah siswa tertarik dengan materi yang disampaikan oleh gurunya atau tidak. Nah, kemudian poin selanjutnya ada belajar berlangsung secara berjenjang, artinya berkesinambungan, materi yang disampaikan berkesinambungan. Nah, bukan hari ini membahas yang satu kemudian selanjutnya tidak lagi atau tidak berlanjut, maka itu tidak masuk dalam kategori prinsip pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua ada perbedaan individual. Jelas dalam satu kelas itu siswa misalkan terdiri dari 30 anak, jelas mereka terdiri dari kemajemukan berpikir, berperilaku, kemudian bertutur kata. Jelas ini menjadi perbedaan antara mereka. Namun peran pendidik di sini adalah untuk mengetahui bagaimana prinsip individual itu tetap ada, tetapi tetap mengedepankan toleransi antar individu. Kerjasama antar individu itu sangat penting. Menghilangkan ego terbesar untuk menyatukan persepsi masing-masing antara anak. Nah, kemudian yang keempat adalah pembelajaran memerlukan peragaan. Nah, kalau misalkan ada guru yang mengajar tanpa ada peragaan, maka bagaimana siswa dapat mengerti dengan materi yang disampaikan. Nah, karena siswa ada yang tipikal visual. Nah, ada juga siswa yang tipikal audiovisual dan ada yang audio saja. Nah, ini makanya guru penting untuk menyampaikan atau ketika menyampaikan materinya membutuhkan gerakan gesture tubuh itu menentukan siswa tertarik dengan materi yang disampaikan. Berbagai macam strategi pembelajaran. Ada 5 strategi pembelajaran menurut buku yang saya kutip. Nah, di poin yang pertama ada strategi pembelajaran ekspositori. Nah, apa yang dimaksud dengan strategi pembelajaran ini? Ialah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok peserta didik dengan maksud agar peserta didik dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Nah, strategi ini biasanya juga disebut sebagai pembelajaran langsung, karena strategi ini materi pembelajaran yang disampaikan langsung oleh guru lebih menekankan kepada proses bertutur, sedangkan peserta didik tidak dituntut untuk mengkaji materi itu. Kemudian yang kedua, strategi pembelajaran inquiry. Nah, pada hakikatnya strategi pembelajaran ini merupakan kegiatan belajar yang menekankan pada proses mental dan proses berpikir dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki oleh setiap individu peserta didik secara optimal. Nah, proses belajar tidak hanya proses menghafal saja dan menumpuk ilmu pengetahuan, tetapi membuat pengetahuan yang diperoleh menjadi lebih bermakna untuk peserta didik. Kemudian ada strategi pembelajaran kontekstual. Nah, menurut Kuandar, proses ini merupakan konsep belajar yang beranggapan bahwasanya belajar lebih baik jika lingkungan diciptakan secara alamiah. Artinya, belajar akan lebih bermakna jika anak bekerja dan mengalami sendiri apa yang dipelajarinya, bukan sekedar mengetahuinya. Nah, atau
pembelajaran ini disebut dengan pembelajaran empiris. Ini berdasarkan pengalaman si anak tuh. Kemudian selanjutnya strategi pembelajaran berbasis masalah. Nah, belum dikatakan strategi pembelajaran berbasis masalah ini belum dikatakan berhasil apabila salah seorang peserta didik belum menguasai bahan pelajaran, walaupun pembelajaran ini dilakukan secara kelompok. Nah, karenanya pembelajaran berbasis masalah melibatkan semua peserta didik dalam satu kelas yang tingkat kemampuannya berbeda. Dan yang terakhir ada strategi pembelajaran kooperatif. Nah, strategi ini menggunakan sistem pengelompokan. Nah, tim kecil yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Nah, sistem penilaian yang dilakukan terhadap kelompok. Dengan demikian, setiap anggota kelompok akan memiliki ketergantungan positif yang selanjutnya akan memunculkan tanggung jawab individu terhadap kelompok dan keterampilan interpersonal dari setiap anggota kelompok. Model-model pembelajaran yang menarik. Nah, di bawah ini ada beberapa model yang bisa dipilih oleh para guru untuk menciptakan suasana belajar yang aktif, efisien, pun juga menarik. Dan tak kalah pentingnya adalah siswa memahami materi atau pelajaran yang disampaikan pada hari itu. Yang pertama ada model to stay dan model to stay to stray. Nah, guru membentuk beberapa kelompok yang terdiri dari 4 orang dalam satu kelompok. Nah, 2-nya yang tinggal dan yang 2-nya diutus ke kelompok lain. Tuh. Kemudian yang kedua ada the power of two, dengan menggabungkan kekuatan 2 orang. Nah, satu kelompok ini terdiri dari 2 orang. Dalam hal ini guru membentuk satu kelompok kecil yang mana 2 orang ini menggabungkan kekuatan untuk membahas materi yang diberikan oleh guru. Nah, selanjutnya ada synergetic teaching. Nah, strategi pembelajaran ini melibatkan proses pembelajaran dengan membentuk siswa menjadi 2 kelompok dengan memberikan metode yang berbeda antar kelompok, kemudian mencocokkan hasil belajar mereka yang berupa catatan tugas. Nah, kemudian ada model jigsaw. Nah, model jigsaw ini terdiri satu kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 orang, yang mana setiap kelompok ini terdiri setiap kelompok ini terdiri dari kelompok ahli dan kelompok asal. Nah, kemudian ada model student teams achievement decisions. Model pembelajaran ini yang paling mudah dan simple pada tipe kooperatif. Nah, dalam prosesnya siswa dibentuk dalam grup belajar yang memiliki anggota 4 hingga 5 orang yang heterogen. Nah, yang mana di setiap penghuni grup ini terdiri dari bermacam-macam, berbeda-beda suku, gender, agama, atau faktor pembeda yang lain. Tuh. Kemudian metode debat aktif. Mungkin dan ini semuanya teman-teman pasti sudah paham. Kemudian model guide note taking. Nah, ini tetap membentuk kelompok, kemudian ada catatan dari dari kelompok masing-masing. Tuh. Dan poin yang terakhir adalah metode metode pembelajaran yang efektif. Nah, pada slide ini ada beberapa metode juga yang bisa digunakan, yang biasa digunakan oleh guru dalam menyampaikan pembelajaran. Yang pertama ada, ini metode yang sangat umum sekali, metode ceramah. Nah, metode ini adalah sebuah metode yang mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah peserta didik yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Nah, dalam hal ini guru biasanya memberikan uraian mengenai topik pembahasan,
menyampaikan topik pembahasan tertentu di tempat tertentu dan alokasi waktu yang tertentu. Jadi guru disarankan untuk tidak menggunakan metode ini setiap kali masuk mengajar, dikarenakan akan membuat siswa menjadi pasif, lebih besarnya pasif. Kemudian yang kedua, metode tanya jawab. Nah, metode tanya jawab merupakan cara menyajikan bahan ajar dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban untuk mencapai tujuan. Nah, guru ini memancing semangat siswa dalam belajar dengan cara melemparkan pertanyaan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan darinya. Hingga jawaban yang diinginkan oleh guru selesai dijawab oleh para peserta didik. Kemudian yang ketiga, ada metode diskusi. Nah, metode diskusi adalah cara penyajian pelajaran di mana peserta didik dihadapkan pada suatu masalah yang bisa berupa pertanyaan atau pertanyaan yang bersifat problematik untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Nah, penerapan metode diskusi terlihat adanya interaksi antara dua atau lebih peserta didik yang terlihat saling tukar informasi dan memecahkan masalah. Kemudian selanjutnya ada metode demonstrasi. Nah, metode demonstrasi, metode ini ya, dengan guru, dengan melalui metode demonstrasi ini, guru memperlihatkan suatu proses, peristiwa atau cara kerja suatu alat kepada peserta didik. Nah, metode ini baik digunakan untuk menghindari verbalisme sehingga memudahkan pemahaman terhadap materi yang sedang disajikan. Nah, karena itu metode ini berfungsi mempermudah guru menjelaskan dan mempermudah peserta didik memahami materi pelajaran. Misalkan guru menyampaikan kegunaan alat stetoskop, tapi guru ini tidak membawa alat tersebut, hanya menjelaskan kegunaannya, alat ini bentuknya seperti apa. Nah, ini akan membuat para siswa bingung seperti apa bentuk stetoskop itu. Tetapi berbeda ketika guru membawa alatnya. Nah, ini loh stetoskop yang terdiri dari beberapa alatnya, terbuat dari apa dan begini bentuknya seperti ini. Kemudian yang kelima, metode penugasan. Nah, metode penugasan ini yang mungkin pada saat pandemi ini paling laris di antara metode yang lain. Nah, guru hanya menjelaskan sedikit, kemudian selebihnya tugas diberikan kepada siswa untuk dikerjakan. Nah, metode ini merangsang peserta didik untuk aktif belajar, baik secara individual maupun secara kelompok. Nah, karena itu tugas dapat diberikan secara individual atau secara kelompok. Nah, metode penugasan biasanya juga disebut dengan metode resitasi. Tetapi ada perbedaannya dengan teknik pelaksanaannya. Metode penugasan berkenaan dengan pemberian tugas kepada peserta didik dan dikerjakan, sedangkan metode resitasi berkenaan pertanggungjawaban peserta didik terhadap tugas yang telah dikerjakannya. Nah, metode yang keenam, metode karya wisata. Nah, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sewaktu menjadi peserta didik, ini menjadi metode yang bagian paling favorit termasuk saya dengan metode ini. Nah, dengan metode ini selain kita dapat selain kita dapat jalan-jalannya, happy-happynya, kita pun juga dapat pembelajarannya. Nah, makanya ini di antara semua metode mungkin ini adalah salah satu favorit siswa secara umumnya. Kemudian itu metode-metode yang efektif yang bisa digunakan para pendidik untuk menyampaikan pembelajaran di dalam kelas.